KCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Apabila perjuangan dengan Soeharto bersama dengan warga masyarakat Temusuk ketika mengajukan tahun 1948. Mohon izin kita hitung sampai 3 kita mulai beribadah pilihan. 1, 2, 3. Kemudian penjaga dia di sebelah jadi di bagian kemudian dilanjutkan dengan di baju, kemudian di ujung sebelah sana ada negara nanti setelah dari Laura kita belok ke kiri. Di mana Tuhan melindungi perjuangan-perjuangan para pejuang kita. Ada cerita ketika Pak Harto diperintahkan oleh Jenderal Sudirman untuk menyerang markas-markas Belanda yang ada di kota Jogja. Dilakukan penyerangan yang bertahap oleh Pak Harto dan pasukannya mulai tanggal 29 Desember 1948, kemudian berlanjut 6 Januari 1949, kemudian 9 Januari 1949. Ini strategi Jenderal Sudirman untuk menunjukkan kepada dunia kalau Indonesia itu bukan kelompok pemberontak Hindia Belanda. Biasanya orang Belanda mengatakan ekstremis, para kelompok pemberontak Hindia Belanda. Nah, ketika penyerangan besar-besar dilakukan Pak Harto itu beritanya sampai ke dunia internasional. Sehingga marahlah Belanda, kemudian mencari sosok pemuda Soeharto, karena pada waktu itu usianya 28 tahun, di mana tempat tinggalnya. Nah, Pak Harto tinggalnya ada di Kemusuk sini, kemudian Belanda mulai menyerang desa Kemusuk sini. Kenapa kita tunjukkan di sini situs Watu Blorok? Karena di sini ini ada ketika Belanda masuk desa ini, selalu di sini muncul burung gemak, blorok hitam. Burung itu bunyinya keras, sehingga masyarakat itu seperti tanda-tanda alam kalau Belanda itu akan masuk ke desa ini. Apa yang dilakukan Belanda masuk ke sini? Belanda masuk ke sini ini pasti akan mencari para pemuda. Mereka ditangkap dan disuruh menunjukkan di mana markas perjuangan Pak Harto. Kalau tidak menunjukkan, mereka akan dibunuh oleh Belanda. Nah, ketika pasukan Belanda dimanapun ada, ini akan ada burung gemak blorok yang bunyinya keras. Sehingga masyarakat sudah tahu ini ada tanda-tanda alam, dan tanda-tanda itu Tuhan yang menghadirkan burung ini, sehingga masyarakat semuanya berlindung dan mereka menghindar dari pasukan Belanda yang masuk di sini. Nah, ini sehingga sampai sekarang kami jaga ini, karena ini ada sesuatu yang atas kehendak Tuhan, sehingga masyarakat di sini lebih banyak terhindarkan dari pembantaian oleh Belanda. Jadi adik-adik semuanya, Bapak Ibu pendamping, yaitu Kiai Wongso Menggolo. Kiai Wongso Menggolo adalah seorang prajurit Keraton Mataram eranya Pangeran Diponegoro tahun 1825. Beliau yang mendirikan desa Kemusuk ini. Kita sejenak sedikit, walaupun agak panas, tidak apa-apa, sambil jalan aja. Desa Kemusuk ini didirikan oleh almarhum Kiai Wongso Menggolo. Jadi cikal bakalnya Jenderal Besar Hadimat Soeharto adalah Kiai Wongso Menggolo. Pak Harto itu anak seorang petani, tapi darahnya darah prajurit, sehingga perjalanan sejarah Pak Harto adalah cerita Tuhan
Pak Harto ketika Pak Harto kemudian di makam pejuang 202 para kusuma bangsa yang gugur ketika perjuangan melawan penjajah Belanda, yang mereka datang ke musuh untuk mencari sosok Letnan Pak Soeharto yang memimpin perjuangan menggempur markas. Mereka para pejuang kita itu gugur karena satu, menghadang Belanda yang akan menyerang markas Pak Harto. Yang kedua, Belanda marah karena Pak Harto menggempur markas-markas mereka yang di Jogja. Kemudian mereka dengan pasukan-pasukan yang ganas, karena pasukan itu pasukan bayaran, pasukan Gurkha itu dari India. Siapapun yang ketemu disuruh untuk menunjukkan di mana markas Soeharto. Kemudian ini adalah Bapak Haji Probus Tejo. Beliau seperjuangan dengan yang gugur di sini, sehingga ketika beliau meninggal, beliau pengen dimakamkan bersama-sama dengan teman-temannya ada sini. Oke, sekarang kita akan merapat ke kandang kebu. Generasi hebatnya Indonesia, sebentar lagi kita akan melewati di mana di situ ada rumah adik kandungnya Pak Harto, yaitu Bapak Ernoto Suwito, rumahnya eyang patongnya Mas Aswa. Iya, sebentar lagi kita melewati di situ sebelum ada museum Pak Harto, keluarga putra-putri Pak Harto maupun saudara-saudaranya Pak Harto, kalau mundur ke Jogja ke rumahnya Pak Wito, ke rumahnya Bapak Ernoto Suwito. Tetapi setelah ada museum, kemudian putra-putri Pak Harto dan saudara-saudaranya Pak Harto kalau mundur ke museum. Sebentar lagi kita akan melewatinya. Makam Si Kepoh. Di makam itu salah satunya ada ayahnya Bapak Haji Muhammad Soeharto. Jadi Pak Kertosudiro atau Pak Panjang, makamnya ada di arena makam itu, namanya makam Si Kepoh. Kemudian di sebelahnya ini, ya Allah, ya apa sih? Ini rumah Bapak Ernoto Suwito, di mana di dulu sebelum ada museum, keluarga Pak Harto, putra-putri Pak Harto maupun saudara-saudaranya Pak Harto yang kunjur ke Jogja, beliau singgahnya makanya di sini ya. Kita lanjut lagi. Ada TK? Ya, di depan ada TK. Itu kayak TK-nya Bunda dulu. Namanya TK PKK 4 Serontaan. Ini adalah rumah Pak Ernoto Suwito tadi ya. Kemudian di sebelah timurnya, di timurnya yang agak tinggi itu, di sebelah timurnya itu rumah dari ayahnya Pak Harto. Kalau ibunya Pak Harto itu rumahnya yang aslinya di museum. Kemudian ayahnya Pak Harto, bapaknya Pak Harto, rumahnya di sebelah sini. Jadi ada jarak lebih berapa meter ya? 300 meteran ya dari museum. Atau 500-nya. Pak Kertosudiro jadi aslinya rumahnya yang di sebelah timurnya rumah Pak Wito. Kemudian ini juga adiknya Pak Harto, namanya Bapak Haji Sucipto di sini. Yuk kita lanjut lagi. Di depan ada anak-anak TK. Yuk kita semuanya menyanyikan lagu Garuda Pancasila, bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Anak-anak TK semuanya ikut nyanyi yuk. Yang kira nyanyikan lagu Garuda Pancasila, bisa? 1, 2, 3. Garuda. Yang kira semuanya. Rakyat adil makmur. Terima kasih, selamat belajar. Mangga Bu Guru. Dadah. Mbak Sumi.
sering digunakan Pak Harto ketika pulang dari kota Yogyakarta menuju ke rumahnya. Karena lewat persawahan, kenapa Pak Harto itu kalau pulang, kalau tidak naik sepur itu naik kuda. Jadi memang dari dulu ya kesayangannya Pak Harto itu kuda ya. Jadi lewatnya persawahan. Di sini dulu ada sawah itu dari rumahnya Bapak Kertosudiro. Dulu ada jalan menuju ke tengah sawah. Nanti kita lihat juga di sana. Nah itu ada jalan. Sekarang sudah dipakai persawahan semua. Dulu itu adalah jalurnya Pak Harto kalau pulang ke Kemusuk. Ada kereta. Tiap lewat debu. Tapi mau gak sih kemana Mas Harto? Sudah capek belum? Belakang capek belum? Belum. Kurang jauh. Masih 1 kilo lagi. Wah, sayang sekali kebunnya tidak pas mandi. Ya, kita berhenti sebentar di sini. Kita berhenti di sini. Itu ada kebun. Ya, dalam semuanya ini adalah kandang kebo, kepemilikannya adalah saudaranya dari Pak Harto, adiknya Pak Harto. Kemudian perlu diketahui semuanya, Pak Harto itu anak desa Kemusuk, anak seorang petani. Jadi pekerjaannya Pak Harto selalu membantu ayahnya di sawah. Contohnya selalu memandikan kerbau. Nanti bisa dilihat juga di museum, di pintu masuk sebelah barat, itu ada patung Pak Harto sedang guyang kebo. Kemudian, di mana Pak Harto sering ikut ayahnya mengembala kerbaunya. Di sekitar sawah di sebelah timur ini adalah persawahan yang sering digunakan Pak Harto untuk menggembala sawah, untuk membantu ayahnya di sawah. Ayahnya Pak Harto seorang petani, seorang petugas pengairan. Kalau sekarang namanya Pak Ulu-Ulu, Desa Kemusuk. Silakan yang mau foto-foto, dipersilahkan. Di sana itu ada ganteng-ganteng, tapi masih di atas itu ada kebo bule. Biasanya mandi di sini. Ya, kita lihat dulu. Yang mau foto ada? Ya, ditunggu. Yang mau foto-foto boleh. Nah, sama Bapak Ibu Guru mungkin monggo. Di sini ada tetenger pada hari Jumat Kliwon tanggal 7 Januari 1949. Kalau Jumat Kliwon terus dinane apa Bu? Setulegi. Nah, ini namanya Monumen Setulegi. Jadi ayahnya Pak Prabowo Sutejo. Pak Prabowo Sutejo itu pendiri Museum Pak Harto. Dengan Pak Harto satu ibu lain bapak. Bapak Pawiro dulu bersama Pak Prabowo Sutejo dengan Bapak Noto Suwito itu bertiga keluar dari rumahnya karena di rumahnya itu didatangi Belanda. Kemudian biar anak-anaknya selamat, Pawiro menyuruh Bapak Prabowo Sutejo dengan Pak Wito untuk berjalan ke arah barat. Kemudian Pak Atmo Pawiro berjalan metuk ke Belanda ke arah timur. Dan disinilah beliau ketembak Belanda. Karena Belanda tahu bahwa Pak Atmo Pawiro ini adalah ayah sambungnya Pak Harto. Betul. Iya. Kemudian di sini ditembak. Kemudian dimakamkan, dimakamkan di makam Sigudong dulu. Kemudian dipindah di tahun 1991 makam Pak
Atmo Pamiro ini dipindah ke makam pahlawan Sumenggalan, karena makam pahlawan Sumenggalan itu adanya di tahun 1991. Kemudian makam-makam pejuang itu ditambah satu lagi, tadi sudah lihat ya, itu makamnya Pak Prabowo Sutejo. Karena beliau berpesan kalau beliau wafat ingin dimakamkan di samping makam ayahnya. Jadi nanti ada masa agresi militer Belanda kedua tahun 48-49 itu banyak warga Kemusuk dan sekitarnya yang ketembak, salah satunya Pak Atmo Pamiro, kemudian tadi ada Pak Joyo Wigeno, Bapak Keamanan Desa Kemusuk dan lain sebagainya. Itu semua makanya tidak hanya yang usianya tua-tua, tadi mungkin ada yang lihat, ada yang laki-laki, semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Masih balita 2 tahun ada, 5 tahun ada. Jadi Belanda itu membabi buta, di mana dilihat ketemu dengan laki-laki semuanya ditembak tanpa kecuali. Kemudian yang perlu diketahui, di sekitar museum itu rumah-rumah semuanya dibakar oleh Belanda. Kenapa? Karena Belanda malah tidak menemukan Pak Harto. Kenapa Pak Harto dicari oleh Belanda? Karena yang memimpin gerilya di kota Yogyakarta adalah anak desa Kemusuk. Yang bernama siapa? Pak Harto, betul. Kita lanjutkan lagi, kita menuju ke Monumen Brimob. Sebelumnya kita nanti akan melewati terowongan. Sudah pernah foto di selatan terowongan belum? Belum. Kelapa jajar, pohon kelapa jajar. Ini akan menjadi jalan tol, tinggal menunggu hari. Ini semua nanti tol. Ini ada apa? Ada sudah di tanda-tandanya ya, sudah ada palang-palangnya itu. Sebentar lagi ini akan menjadi tol. Di situ dulu Pak Harto sering membantu ayahnya di sawah. Jadi sawah persawahan ini namanya Bulak Samben ya, ini namanya ya di situ. Ini sebentar lagi akan menjadi jalan tol. Karena sudah bayaran, ini sudah dibayar sama pemerintah, sama negara. Biasanya ada rel. Dulu ini adalah untuk lori, tahu lori ya? Yang untuk apa, tebu. Nah, kereta tebu. Karena di sini di Lemulu, ini stasiun Lemulu dekat sini, itu dulu ada pabrik gula. 19 dari pabrik gula di Yogyakarta, salah satunya ini di ini lori ya namanya. Dia apa tadi? Tangannya begini. Kereta tebu. Oh gini. Aku di mampu. Ngapa nggak diambil mas? Let's go. Itu mecat ini. Kalau ini seperti ya di Instagram ini banyak sekali yang foto-foto di sini ada kelapanya. Kono buberan di buberan. Yo enggak tahu ya Ra. Semua berjalan. Kamu dong foto Mbak Wah sendiri kan saya pura-puranya atamsi. Sama Mbak Samantha sama Pak. Itu loh mesin. Kejadian sejarah. Nah, makanya dibangun monumen karena memang sepenting itu untuk apa? Untuk mengenal sejarah kita sendiri. Nah, salah satunya adalah monumen Brimob, Brigadir Mobile Polisi. Iya. Jadi ternyata kenapa dibangun monumen Brimob? Ini karena memang Brimob termasuk yang gugur sekitar 18 orang ya Pak ya. 18 orang ditambah 100 rakyat biasa. YK
KCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.